Ini adalah contoh yang sudah berhasil lapor SPT tahunan di Cortex untuk teman-teman afiliator. Oke teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan tutorial lapor SPT tahunan untuk Oh afiliator yes. ya, yang di Cortex ya. Teman-teman silahkan simak video singkat Let's ini. go. Jadi memang dimulai dari tahun 2025 SPT-nya itu harus menggunakan Cortex, tidak bisa lagi menggunakan DJP online ataupun e-form ya. Nah, tutorial ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk afiliator ya, bisa dokter, pengacara, ataupun yang lainnya, intinya yang pekerjaan bebas. Caranya semuanya mirip ya, silahkan simak aja ya. Oh Kemudian yes. menggunakan pencatatan, tidak perlu menggunakan pembukuan ya, dan juga menghitung penghasilan bersih dengan NPPN. Okay. Kemudian memiliki penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 4,8 M. Jadi untuk yang penghasilannya kurang dari 4,8 M setahunnya ya. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama, nanti silahkan siapkan dokumennya. Nanti akan aku sebutkan apa aja. Kemudian nanti login. Kemudian setelah itu membuat konsep SPT. Kemudian mengisi lampiran dan induk. Dan juga langsung melakukan pembayaran. Dan SPT-nya segera berhasil dilapor ya. Okay. Oke, sebelumnya disclaimer ya, bahwa informasi yang saya sampaikan ini bisa aja nanti tampilan dan juga langkahnya berubah ya. Karena memang saat ini aplikasi Cortex masih terus dikembangkan. Jadi teman-teman pastikan untuk tekan tombol subscribe agar mendapatkan informasi terbarunya ya. Dan juga materi yang saya sampaikan ini saya ambil langsung dari DJP. Oke, yang pertama silahkan persiapkan dokumen. Dokumennya apa saja? Yang pertama silahkan siapkan data penghasilannya per bulan. Contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Oh Januari sampai yes. dengan Desember silahkan dibuat rekapnya. Kemudian setelah itu kalau teman-teman punya bukti potong silahkan teman-teman siapkan bukti potongnya ya. Nah, contohnya ini adalah bukti potong dari Shopee ya. Nih seperti ini. Nanti teman-teman afiliator yang punya bukti potong dari brand ataupun dari manapun silahkan teman-teman kumpulkan semuanya. Kemudian juga teman-teman silahkan siapkan daftar harta, daftar aset dan juga hutang ya. Nah, teman-teman juga nanti mempersiapkan untuk kartu keluarga ya. Nah, ini nanti akan kita isikan di SPT ya. Oke, kemudian yang pertama silahkan login ke Cortex. Nah, loginnya silahkan buka saja website menggunakan komputer atau handphone bisa. Yang lebih mudah tentunya menggunakan komputer, jadi lebih lebar ya. Silahkan login ke https://2 kali cortexdjp.pajak.go.id. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oh Nah, silahkan yes. langsung masukkan NPWP 16 digit, kata sandi dan juga kode captcha, kemudian kita klik login. Nice. Nah, yang bisa login ke sini hanya yang pernah melakukan aktivasi akun Cortex. Untuk teman-teman yang belum pernah aktivasi tentunya tidak bisa ya. Silahkan simak videoku sebelumnya, tutorial bagaimana cara untuk aktivasi pertama kalinya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk langkah yang ketiga tentunya adalah membuat konsep SPT ya. Jadi teman-teman yang sudah berhasil login, maka nanti kurang lebih untuk tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja kita pilih yang surat pemberitahuan SPT. Kita pilih bawahnya surat pemberitahuan SPT lagi. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini langsung kita klik buat konsep SPT. Kemudian setelah itu di sini kita pilih yang PPh orang pribadi, klik lanjut. Kemudian kita pilih untuk SPT tahunan dan juga periodenya silahkan pilih. Kemudian klik lanjut lagi. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang normal. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Maka nanti teman-teman akan tercipta, akan terbuat untuk konsep SPT-nya seperti ini. Oh Nah, ini sudah yes. muncul ya konsep SPT-nya. Ini belum selesai ya. Kita harus mengisinya dengan cara kita klik gambar pensil yang ada di sini ya. Kita klik saja. Nah, ini sudah masuk ke tahap keempat yaitu pengisian SPT. Gimana? Sudah ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silahkan komen saja ya. Oke, sebelum pengisian SPT untuk kali ini ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini yang akan kita isi adalah SPT untuk teman-teman yang memperoleh penghasilan sebagai afiliator dengan status PTKP kawin tanpa tanggungan ya. Oh Teman-teman nanti yes. sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman punya tanggungan ya, misalkan sudah menikah anak satu ya berarti garis miring 1. Kalau misalkan anaknya 2 ya garis miring 2 ya. Silahkan teman-teman yang bingung bagian ini juga boleh komen aja ya. Kemudian perhitungan pajak menggunakan NPPN dengan pemberitahuan ke DJP di awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi Okay. teman-teman yang bisa menggunakan cara ini yaitu teman-teman yang sudah mengajukan pemberitahuan di awal tahun ya. Nah, bagaimana sih cara mengajukan pemberitahuan NPPN ini pernah aku bahas juga di videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kemudian pada tahun pajak tahun 2025, teman-teman hanya memiliki kredit pajak dari PPh 21 yang dipotong oleh pemberi penghasilan. Okay. Contohnya misalkan dari Shopee ataupun dari TikTok kalau ada ya, ataupun dari platform yang lain, ataupun juga mungkin ada yang dipotong oleh brand ya. Silahkan teman-teman kumpulkan saja ya. Dan belum melakukan pembayaran
angsuran PPh pasal 25 karena terdaftar sebagai wajib pajak ya. Oke, jadi ini hanya PPh 21 aja yang dimiliki. Kemudian juga tidak memiliki pengurang pajak lainnya seperti zakat, kompensasi kerugian tahun lalu dan maupun penghasilan insidentil ya. Oke, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, pengisiannya setelah teman-teman klik gambar pensel akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada induk dan juga L1. Nah, kemudian pengisiannya sekarang ya. Nah, teman-teman pastikan sumber penghasilan, pilih pekerjaan bebas, kemudian metode pembukuan, pilih yang pencatatan, kemudian di sini ada tombol posting. Nah, ini silahkan diposting saja. Kita klik posting SPT, maka nanti di SPT ini seluruh harta ataupun hutang ataupun yang lainnya yang pernah kita laporkan di SPT sebelumnya akan terinput otomatis di sini. Termasuk juga kalau kita misalkan punya bukti potong dari platform, misalkan dari Shopee, dari TikTok ataupun dari manapun ya, ataupun dari dari perusahaan, semuanya akan muncul otomatis di sini ya. Oke, nanti kita lihat aja ya. Oke, kita scroll ke bawah pengisian di bagian induknya. Di bagian A untuk identitas wajib pajak ini terisi otomatis ya. Ini silahkan teman-teman kalau ada yang salah diubahnya di profil, tapi di sini harusnya udah betul ya. Kita scroll lagi ke bagian ini di bagian A, teman-teman silahkan kalau yang untuk pajak suami istri dipisah silahkan dipilih, tapi kalau memang tidak bisa harta dengan istri ya silahkan ini kosongkan saja. Oke, kita scroll ke bawah ke bagian B. Nah, di bagian B teman-teman silahkan ikuti petunjuknya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini karena kita afiliator bukan kerja kantoran, kita klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini kita klik ya. Nah, di bawahnya ini teman-teman silahkan jawab seperti ini. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki perbedaan bruto tertentu, orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, ini teman-teman silahkan klik tidak. Nah, kemudian yang di bawahnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Nah, ini kita klik yang ya. Saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Seperti ilustrasi yang tadi saya sebutkan di atas, di depan tadi ya, kita menggunakan NPPN ya. Nah, ini kita klik ya. Kemudian untuk dua pertanyaan di bawah, yang C dan D ini kita klik tidak aja. Kita lanjut lagi ke bawah di bagian C, perhitungan pajak terutang. Nah, teman-teman di sini nanti akan terisi otomatis. Kita tinggal memilih aja untuk penghasilan tidak kena pajaknya ya. Contohnya tadi karena sudah menikah, belum memiliki anak, kita pilih K_0. Teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman sesuaikan bagaimana memilihnya, yang bingung boleh silahkan komen aja ya. Oke, kemudian apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini silahkan klik tidak aja. Kita scroll lagi ke bawah ke bagian D, kredit pajak. Nah, kredit pajak ini akan terisi otomatis. Ini dari mana sih? Nah, ini dari pembayaran kode akun 1125 kalau yang pernah membayar. Tapi kalau yang belum, ini akan terisi otomatis dari bukti potong, misalkan dari Shopee ataupun dari yang lainnya akan terisi otomatis di sini ya. Oke, kemudian untuk PPh kurang atau lebih bayar bagian E, ini kita lewati dulu ya. Nah, ini akan terisi lebih bayar seperti ini, tapi kita abaikan. Nanti akan berubah kalau kita sudah mengisi bagian lampiran ya. Bagian E oke, kemudian kita scroll lagi ke bagian F. Nah, bagian F ini karena bukan pembetulan, maka kita skip lagi, kita scroll lagi ke selanjutnya yaitu ke bagian G ya. Permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, ini juga teman-teman abaikan dulu ya. Ini abaikan dulu, kemudian kita ke bagian H. Nah, bagian H juga sama karena PPh 25 tadi kita di ilustrasi tidak ada, belum pernah membayar sama sekali. Ini kita skip lagi. Kemudian selanjutnya ke huruf I yaitu pernyataan transaksi lainnya ya. Nah, teman-teman silahkan jawab seperti ini aja ya. Harta pada akhir tahun silahkan klik ya. Kemudian apakah Anda memiliki hutang akhir tahun? Kalau punya silahkan klik ya. Kalau tidak ya klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Ini kita klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini kita klik tidak juga. Di bawahnya ini tidak bisa karena pencatatan. Kemudian lanjut, apakah Anda melaporkan biaya entertain promosi? Ini kita klik tidak ya. Kemudian ini sama, disamakan aja seperti ini pengisiannya ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian C, lampiran tambahan ya. Nah, ini silahkan klik no yang dua di bawah ini ya. Karena surat kuasa mungkin kita kerjakan sendiri, jadi tidak pakai surat kuasa. Kemudian dokumen lainnya juga ini kita klik no aja ya. Oke, kemudian kita ke paling bawah yaitu pernyataan. Ini akan muncul otomatis NPWP dan juga nama kita. Tinggal kita klik simpan konsep ya. Kita klik simpan konsep, jangan bayar dan lapor karena kita belum mengisi. Oke, setelah kita klik simpan dan konsep, kita scroll lagi ke atas. Nah, teman-teman di bagian di sini tadinya ada induk dan L1, sekarang bertambah lampirannya. Ada L3A strip 4 dan juga L3B. Karena kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya.
Jadi setiap pertanyaan itu yang kita klik ya bisa munculkan lampiran seperti ini. Lampirannya adalah ini untuk yang afiliator saja tentunya ya. Kalau teman-teman ngekliknya lebih banyak yang ya, lebih banyak lagi lampirannya. Oh Oke, my teman-teman langsung god. saja pengisiannya yaitu mulai dari L strip 3B, kemudian L strip 3A klik 4, kemudian baru L1. Jadi dari Oh belakang ya. yes. Oke, sekarang ke lampiran yang L strip 3B. Nah, teman-teman langsung saja ke bagian C ya. Nah, bagian C ini teman-teman yaitu di bagian rekapitulasi peredaran bruto untuk penggunaan norma perhitungan penghasilan neto ya. Oke, teman-teman Okay. mungkin masih ada yang bingung, boleh makin bingung boleh ya, nanti diputar ulang aja video ini. Silahkan minum dulu boleh ya, biar tidak bingung Oh ya. my god. Oke, teman-teman di bagian ini untuk mengisi, teman-teman tinggal klik aja tanda pensel yang ini ya. Silahkan diklik, maka kemudian langsung akan muncul nih ya seperti ini ya. Nah di sini teman-teman pastikan untuk jenis usaha silahkan pilih yang pembuat konten ya untuk afiliator ya. Kemudian ini Okay. adalah pengisian dari tabel yang tadi kita sudah siapkan penghasilan kita per bulannya. Silahkan masukkan di sini ya. Dimasukkan sama seperti tabel kita, kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan terisi seperti ini ya. Nih, terisi seperti ini ya. Oh, ini contoh aja ya. Ini harusnya di sini pembuat konten. Ini teman-teman abaikan ya. Harusnya yang benar di sini adalah pembuat konten ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik simpan konsep. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ke bagian L strip 3A strip 4 ya. Nah, teman-teman di sini yaitu untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas dan juga untuk neto dalam negeri lainnya ya. Oke, teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah, teman-teman silakan di bagian A ini silakan teman-teman isikan aja ya, seperti ini ya. Nah, kita klik pensil kemudian silakan masukkan totalnya tadi berapa sih? Kemudian normanya berapa ya? Nah, normanya ini untuk afiliator di 10 kota besar itu adalah 50. Kebanyakan 50% seperti ini ya. Yang bingung teman-teman harus berapa sih normanya ya boleh silahkan komen aja ya. Nanti teman-teman yang udah tahu juga boleh kalau mau bantu teman-teman yang lainnya ya. Kita klik simpan. Nah, kemudian setelah itu scroll lagi ke bawah ya. Nah, kemudian untuk penghasilan dalam negeri lainnya kan di ilustrasi ini nggak ada ya, maka langsung kita klik simpan konsep sampai muncul sukses seperti ini ya, belum selesai. Nah, selanjutnya sekarang kita ke lampiran 1. Nah, Oh lampiran yes. 1 ini teman-teman di sini adalah untuk pengisian harta, hutang, daftar anggota keluarga, dan juga nanti penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan juga bukti potongnya ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah untuk yang pengisian harta ya, sesuai tabel yang tadi sudah disiapkan teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk harta ini terpisah-pisah, ada kelompok-kelompoknya ya. Okay. Jadi dipisahkan antara kas dan juga setara kas. Ini misalkan teman-teman punya cash, punya uang di bank itu masuk ke sini. Kalau piutang itu kalau teman-teman meminjamkan uang ke orang masukkan di bagian nanti nomor 2 ya untuk yang piutang. Kemudian kalau teman-teman nanti punya investasi ya masukkan di investasi. Kemudian ada harta bergerak, harta tidak bergerak termasuk rumah juga di sini ya. Kemudian harta lainnya ya silahkan dimasukkan aja satu-satu ya. Nah teman-teman di sini itu sebenarnya akan terisi otomatis dengan cara kita klik posting yang ada di depan tadi. Terisi otomatis dari mana? Yaitu dari data sebelumnya di laporan SPT sebelumnya ya. Okay. Nah teman-teman yang nanti tinggal cek aja. Kalau misalkan ada yang sudah tidak ada, dulu misalkan kita punya uang di bank A sekarang udah nggak ada ya silahkan dihapus. Kalau misalkan dulunya belum ada, misalkan dulu kita tidak punya tabungan di bank C, sekarang punya tabungan di bank C ya silahkan klik tambah saja. Kalau Okay. misalkan sama-sama di tabungannya di bank A tapi nilainya berubah ya silahkan teman-teman tinggal klik edit saja ya. Oke teman-teman untuk menambahkan misalkan ada yang belum ada tinggal klik tambah kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya tinggal silahkan ya. Nah ini deskripsinya dipilih kemudian bukti kepemilikan nomor akunnya silahkan dipilih misalkan bank ya nomor rekeningnya kemudian atas nama siapa misalkan atas nama kita ya. Nah kemudian silahkan masukkan tahun perolehan kemudian saldonya berapa dan teman-teman silahkan klik simpan ya seperti itu aja caranya. Kemudian teman-teman yang di bagian hutang juga sama ya tinggal klik tambah aja kemudian pengisiannya seperti ini ya siapa sih nama yang memberikan pinjaman kemudian tahun meminjamnya kapan kemudian saldo di akhir tahunnya itu tinggal berapa ya. Oh Kemudian yes. kita klik simpan. Caranya seperti itu ya. Nah, mungkin kalau ada yang bingung untuk bagian ini nanti akan aku bahas tersendiri aja untuk pengisian harta dan juga hutangnya ya. Okay. Oke, kita lanjutkan. Di bagian C yaitu daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, di sini akan terisi otomatis dari DUK ya, dari yang ada di profil kita ya. Tidak bisa Nice. menambahkan di sini. Nah, kalau ada yang salah seperti apa, ada penambahan tanggungan atau apa, silahkan simak video sebelumnya untuk pengisian DUK ya. Linknya ada di deskripsi ya. Diubahnya di sana nanti ya. Silahkan simak aja videoku sebelumnya tutorialnya ya. Oke, lanjut ke bagian D. Oh Nah, bagian D yes. ini akan terisi otomatis juga dari misalkan kita sudah dipotong oleh Shopee, dipotong oleh perusahaan, maka terisi otomatis.
Kemudian bagian E juga sama ya, bukti potong yang ada di sini tuh akan terisi otomatis semuanya ya. Nah, Oke. bagaimana kalau ternyata kita punya bukti potong tapi kok di sini nggak muncul? Nah, teman-teman silahkan klik tambah saja, kemudian teman-teman silahkan input secara manual ya. Tapi wajib kita memiliki buktinya ya. Nah, seperti itu aja ya. Atau yang bingung boleh ya, silahkan komen ya. Kemungkinan kalau yang tidak bukan orang pajak ya, kemungkinan mungkin banyak yang bingung, nggak apa-apa ya. Tapi pasti nanti bisa kita kerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke paling bawah, langsung klik simpan konsep aja ya. Nah, sekarang kita scroll lagi ke bagian atas, ke bagian Indo ya. Kita scroll ke atas ya. Nah, saatnya kita melakukan bayar dan juga lapor. Nah, di bagian Indo, teman-teman langsung saja kita scroll ke bawah ke bagian E. Nah, teman-teman di bagian ini karena kita sudah mengisi lampiran, yang lampiran ada 3 tadi ya. Nah, di sini sekarang sudah muncul nih untuk kurang dan juga lebih bayarnya ya. Nah, ternyata yang tadi lebih bayar, ternyata setelah diisi lampirannya, kita menjadi kurang bayar. Dan inilah yang harus kita setorkan pembayarannya menggunakan e-billing ya. Nah, teman-teman silahkan cek juga di bagian ini ya, di bagian H. Nah, teman-teman di sini ada apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, teman-teman silahkan klik ya. Dan di sini teman-teman ya, di sini ada rupiahnya nih. Nah, ini teman-teman silahkan catat ya, silahkan catat. Kenapa? Karena angka ini adalah yang harus kita setorkan setiap bulannya ya. Nah, bagaimana cara menyetorkannya, bagaimana cara membuat e-billingnya juga pernah aku bahas. Link videonya ada di deskripsi juga ya. Nah, teman-teman silahkan simak aja ya. Silahkan catat dulu ya, jangan sampai lupa ya bagian untuk PPh 25 tahun berikutnya ini ya. Oke, scroll ke bawah, kemudian di sini langsung kita klik simpan konsep, kemudian setelah itu kita klik bayar dan lapor karena kita sudah mengisi SPT-nya. Maka kemudian kita akan diminta untuk menandatangani SPT ini secara digital. Bagaimana caranya? Silahkan pilih penyedia penandatangan kode otorisasi DJP, kemudian di bawahnya ada NPWP-nya otomatis terisi dan silakan masukkan kode passphrase-nya. Kode Oke. passphrase ini adalah tanda tangan digital. Nah, yang belum punya, yang belum tahu caranya juga pernah aku buatkan tutorialnya. Linknya sama, ada di deskripsi video ini. Lengkap pokoknya ya tutorialnya ya. Kemudian setelah itu klik simpan, kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Nah, maka setelah itu teman-teman akan muncul, akan mendapatkan e-billing ya, otomatis ya. Ini mohon maaf lupa saya capture ya. Tapi intinya teman-teman akan mendapatkan e-billing. Nah, setelah itu e-billing itu silahkan dibayarkan ya. Oke, kita Oke. kembali ke menu SPT yang paling awal tadi ya. Nah, ini di menu SPT itu urutannya seperti ini ya. Yang pertama adalah konsep SPT, itu yang tadi awal banget kita buat ya. Nah, kemudian begitu kita sudah bikin SPT, kemudian mendapatkan e-billing, dia akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Dan setelah e-billingnya kita bayarkan melalui melalui online atau melalui kantor pos atau melalui manapun lah ya, silakan teman-teman bayarkan, maka dia akan pindah statusnya menjadi SPT dilaporkan. Nah, ada muncul di sini nih. Nah, kalau sudah muncul di bagian SPT dilaporkan, artinya kita sudah selesai. Tinggal kita klik download mau PDF atau yang sebelahnya ini ya. Nah, maka kita akan mendapatkan bukti lapornya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik kita sudah lapor SPT di Kortek untuk teman-teman afiliator. Oke, seperti itu aja ya. Bingung nggak teman-teman ya? Yang bingung ya nggak apa-apa, wajar ya, karena bukan orang pajak ya. Silahkan diputar ulang video ini, silahkan komen aja. Teman-teman yang lain yang udah bisa juga silahkan komen saja. Saya juga afiliator teman-teman ya. Oke, saya doakan prosesnya lancar, laporan SPT-nya segera selesai dan juga untuk kegiatan afiliatornya berjalan baik ya, maju terus ya. Oh Oke, jangan yes. lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga ya share ke teman-teman afiliator yang lainnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.